Yang baik relationship adalah the true lovers gitu kan. Kekasih yang baik gitu kan. Dimanapun berada, ini saat yang tepat untuk kita meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan kesetiaannya. Haleluya, mari kita tinggikan nama Tuhan. Here we go. Mari sama-sama angkat suaramu, nyatakan. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidup kami tak sama lagi. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Mari angkat suaramu, nyatakan keagunganmu. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu, serukan. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Serukan, oh, come on. Oh, 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 oh.
your voice and sing it. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. One more time. To God be the glory for the things He's done. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Lebih keras nyatakan. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Thank you, Jesus. We come to you, Lord, just to worship you, to honor you. Kami datang untuk menyembah-Mu, Tuhan, dengan segenap hati kami. Thank you, Jesus. Where will I run but to the throne of mercy? Where will I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Come on. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Lift up your voice. There is a King. There is a King who bore the scares of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow, so here I bow to lift you high.
Hai semuanya, nama gue Joel, gue dari Fuse Peak. So, bagi kalian yang belum tahu Fuse itu apa, Fuse adalah komunitas di mana kita bisa berkumpul, saling sharing, saling nguatin satu sama lain. So, kita ada di beberapa tempat, kalian bisa cek lebih lagi di fusejakarta.com. So, walaupun namanya Fuse Jakarta, tapi kita ada kayak di Solo juga, so you can check it out. Oke, gue ini bakalan ngajakin kalian untuk kenalan ke sosok yang spesial banget hari ini. And I hope kalian bisa mengenal dia lebih lagi. And gue mau ngajakin kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan hari ini kami bisa berkumpul walaupun dengan kondisi yang masih pandemi ini. Kami bisa berkumpul secara online. Biar kami mau sharing satu sama lain. Yoel mau sharing biar apapun yang Yoel sampaikan Tuhan, itu daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada setiap hati kami, Engkau yang pimpin. Apapun yang Kau inginkan sampaikan secara personally kepada setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, amin. So, kalau kalian yang mungkin udah baca judulnya video hari ini, yaitu apa? Dating with God. So, it's interesting karena gue pengen ngajakin kalian ini kenal ke satu sosok yang spesial gitu. Dan orang mungkin udah sering lihat kayak, udah sering tahu lah gitu kan. Cuman belum tentu gitu kan. Oke, kalian mungkin sering dengar kayak Allah Bapa gitu. Allah Bapa yang di surga gitu kan. Kemudian Yesus kayaknya populer banget kan, semua orang tahu. Tapi Roh Kudus, kalian beneran tahu atau enggak gitu kan? Beneran kenal atau enggak? Karena banyak orang yang ngaku kenal tapi belum tentu kenal. So, itu dia, gue pengen kalian kenalan lebih lanjut dengan sosok yang namanya Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus itu gitu. So, langsung aja yuk kita kenalan siapa Roh Kudus itu. Tak kenal kan tak sayang kan. Di Yohanes 14 ayat 15. Yuk, ini kita munculin juga ya nanti. Jadi judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Dan kita mau baca di Yohanes 14 ayat 15 sampai ke 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, dan kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. So, ini kalau kalian pengen tahu, di sini Yesus menjadikan Roh kebenaran, di ayat 17 ya. Dan di sini dibilang, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran itu. So, siapa sih Roh kebenaran itu, penolong yang lain itu siapa? Ini yang menarik ya, kata daripada penolong yang lain itu kalau kalian baca dari bahasa Hebrew-nya, itu menggunakan kata alos gitu. Alos itu adalah ada dua jenis kata yang lain gitu. Satu alos, satu heteros gitu. Bedanya apa? Kalau alos itu adalah another of the same sort. Jadi berbeda yang sama. Sedangkan kalau heteros itu adalah berbeda yang berbeda gitu. Ini kayak Yoel apaan sih? Berbeda yang sama, berbeda yang berbeda. Maksudnya apa gitu kan? Oke, gue mau kasih contoh ya. Anggapan di sini. Oke, gue bakalan minta tolong tim multimedia lagi. Thank you. Anyway, ini ada anggapan ada apel dan di sini adalah jeruk gitu. Kalian bisa lihat apel dan jeruk itu akan berbeda dan berbeda tapi berbeda. Oke, kalau kita ganti, misalnya apel di sini dan apel juga di sini, itu adalah berbeda tapi sama jenisnya, gitu kan? So, kalian bisa lihat ada sesuatu yang berbeda tapi sama. Sedangkan kata penolong yang lain di sini adalah berbeda tapi sama. Sama dengan siapa? Sama dengan Yesus itu sendiri, gitu. Jadi ini menarik banget kayak, kalau gitu ada sosok yang lain tapi yang sama seperti Yesus sendiri. Yesus adalah apa? Yesus adalah Tuhan, gitu kan? Sama seperti Allah Bapa. Makanya Roh Kudus ini adalah Tuhan juga, gitu.
Dan itu dia, makanya kita menarik banget kalau kita tahu kayak Yesus, Roh Kudus ini adalah Tuhan. Karena kadang-kadang kita ngelihatnya kayak kenapa penting banget. Kadang-kadang kita taunya kayak Allah Bapa dan Allah Putra, Allah Roh Kudus ini kayak derajatnya di paling bawah gitu. Padahal itu bukan urutan derajat juga, mereka sama gitu kan. Dan kadang-kadang kita cuma makainya Roh Kudus itu kayak nyuruh-nyuruh doang gitu kan, kayak Roh Kudus sampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Tuhan, Bapa, Yesus gitu kan. Jadi padahal itu dia juga sama-sama Tuhan gitu kan, dan itu personal banget. Gue bakalan ngomong lebih lanjut nantinya ya. Dan itu dia, jadi Roh Kudus itu adalah suatu sosok yang sangat spesial, dan dia adalah Tuhan juga gitu, makanya kita mesti respect dia dan menghargai dia. Dan ini mungkin adalah fun fact juga, kan makin kenal kan bisa makin sayang. Jadi Roh Kudus itu orang banyak mikir kayak baru ada pas Pentakosta doang, hari pencurahan Roh Kudus gitu. Tapi bisa dibilang ya karena dia Tuhan, Alfa dan Omega juga. Dari awal itu Kejadian 1 ayat 2, kalian bisa lihat ayatnya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ada Roh Allah juga, dan ini bisa jadi Roh Kudus juga gitu kan. Itu dia, jadi Roh Kudus adalah Tuhan, sama seperti Yesus, sama seperti Bapa juga. Oke, dan ini yang fun fact yang kedua yang menarik soal Roh Kudus juga. Kata daripada Roh Kudus itu kan roh Allah gitu, roh, spirit. Itu kalau Hebrew-nya itu dia pakai katanya ruah gitu. Dan ini gue nggak bilang, oke jangan sampai ini gue mesti notes dulu, jangan sampai ada orang bilang gue bilang Tuhan ada gender dan lain-lain. Tapi kata yang dipakai ruah ini adalah katanya lebih ke feminine side. Karena gini, dulu ngefeknya kemana? Dulu gue itu ngelihatnya kayak, oh kita itu diciptakan di Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Tapi Allah Bapa itu penggambarannya Bapa kan laki-laki gitu kan. Yesus ke bumi juga laki-laki. Perempuannya di mana gitu kan? Penggambarannya gitu. Dan ini bukan gender wise karena biologi, karena Tuhan nggak ada. Tapi ini lebih ke karakternya gitu ya. Dan kenapa penggambarannya Allah Bapa itu mesti laki-laki? Karena kan menurut tradisi Yahudi dan lain-lain juga itu Bapa itu yang memberikan warisan, kepala keluarga dan lain. Makanya Yesus juga kenapa laki-laki, karena dia yang menerima warisan itu gitu kan. Itu bisa dibahas, menarik juga. Cuman gue mau tekankan di sini. Jadi bukannya Tuhan ngelupain perempuan dan lain-lain gitu. Dan di sini juga bisa dibilang kayak Yesus menjanjikan roh penolong gitu kan. Penolong yang lain gitu. Ini mirip kayak Adam dan Hawa. Hawa waktu itu menjadi penolong bagi Adamnya gitu kan. So jadi ada karakter-karakter feminim di sini, di mana yang ini bukan hal yang jelek, obviously, dan ini adalah suatu hal yang baik juga gitu. Karena Tuhan itu komplit gitu ya. Jadi Tuhan itu nggak ada gender sekali lagi, tapi karakternya Tuhan itu komplit gitu, maskulin dan feminim dalam segala kesempurnaannya. So itu dia. Gue pengen kasih tahu kayak ini fun banget ngomongin soal sama Holy Spirit ini, dan Holy Spirit ini adalah Trinity, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan gue nggak bakalan ngomong lebih lanjut soal Trinity, gue mau fokusnya ke yang spesial Roh Kudus hari ini. Tapi kalau kalian pengen tahu soal Trinity lebih lanjut, kalian bisa tanya ke leaders kalian. Ada kelas di Fuse namanya Flow, Fuse Learning and Grow. Gitu. Di situ kita ada 4 kelas, salah satunya bakalan ngomongin lebih lanjut soal Trinity. Jadi ini advertising. Oke, kalian bisa tanya langsung ya nanti ke leaders kalian. Oh, Flow mau kapan dong tahun ini gitu. So, kita udah tahu siapa Holy Spirit. Nah, tujuannya apa nih ada Holy Spirit? Kita juga mesti tahu gitu. Balik lagi, kita mau baca di Yohanes 14 ayat 23 sampai 27. Masih di Yohanes 14 nih, lanjut terus. Di Yohanes 14 ayat 23 bunyinya, jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." 14 ayat 25, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Oke, sampai ayat 26 dulu. Di highlight dulu ayat 26-nya. Kita bisa lihat tujuannya Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ingatin apa? Ngajarin apa? Itu gampang banget di ayat 23.
Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Gitu. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Gitu. Jadi sebenarnya paling simpel, ada dua tujuan utama dari Roh Kudus, mau mengajarkan kita, mengingatkan kita dua hal. Gimana caranya supaya kita bisa mengasihi Bapa dan Yesus lebih lagi, dan obey akan perintah-perintahnya Tuhan. Gitu. Itu simpel banget, tujuan utamanya itu. Jadi makanya kalau kita ngerti tujuannya, makin ngerti kenapa apa yang kita mesti lakukan bersama-sama dengan Roh Kudus, gitu kan. Dan ngikut Tuhan susah atau enggak gitu. Ini paling simpel gitu kan. Obviously enggak gitu. Makanya ada tantangan dan lain-lain di dalam dunia ini gitu. Makanya di sini dibilangnya Roh Kudus di ayat ke-26 dibilang adalah roh penghibur. Kalau bahasa Inggrisnya ada yang bilang comforter gitu. Comforter itu apa? Untuk orang yang bikin lebih nyaman. Kenapa? Karena nggak nyaman. Obvious gitu. Penghibur apa? Karena lagi sulit gitu kan. Susah jadinya dihibur gitu kan. Itu dia. Makanya kalau kita udah enak, semuanya udah baik, mungkin kita nggak butuh Roh Kudus lagi. Karena kita udah nggak perlu dihibur, kita udah nggak perlu comforter lagi gitu kan. Makanya kenapa ada Roh Kudus? Karena untuk mengikuti Tuhan, Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang karena itu enak rasanya. Kita itu mengikut Tuhan nggak gampang gitu dalam banyak hal. Di tengah dunia ini banyak tantangan. Tapi ya kita tahu bersama Tuhan dan Roh Kudus yang selalu menguatkan kita. Makanya di ayat 27-nya, 14 ayat 27 dibilang, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Diingetin lagi, jangan gelisah dan gentar. Kenapa? Karena banyak hal yang mungkin kelihatan gak enak dan menakutkan. Tapi bersama Tuhan akan ada damai sejahtera itu. Itu dia. So, itu kalau kita udah tahu tujuannya Holy Spirit, ini makanya kadang-kadang aneh ya. Kalau kita mikirin soal Holy Spirit, kadang-kadang kita bilang kayak, oh Holy Spirit, gue minta api turun dari surga gitu, kayak Elia zaman dulu. Tapi keadaannya kita lagi di acara rohani, semuanya udah Kristen, udah nggak ada apa-apa gitu kan sebenarnya. Sedangkan Elia, kalau kalian lihat zaman dulu, itu dia lagi bersama ngelawan nabi-nabi Baal. Kalau sampai Elia kalah saat itu, api nggak turun, Elianya dibunuh, obviously, dan kesesatan untuk bangsa Israel karena Baal-Baalnya itu masih ada kan. Dengan api turun dari surga, Elia menang dan maksudnya Baal-Baalnya itu bisa mati gitu. Itu dia. Jadi kalau kita minta sign, minta dana lain gitu dari Tuhan, kita udah ngerti, oh tujuannya Holy Spirit ini apa. Kadang-kadang gue suka banget sih ada orang yang bilang kayak sign, tanda itu kan bukan tujuan akhir. Contohnya, kalian lihat nih, misalnya tanda ke rumah sakit gitu kan, misalnya ada plang di jalan gitu. Kalian ucuk-ucuk nggak mungkin kayak, oh gue ke tanda itu, oh ini ada rumah sakit tandanya. Terus kalian kayak berharap sembuh di tanda itu, nggak mungkin gitu kan. Kalian lihat tanda itu, ya udah, tapi move on terus ke tujuan akhirnya rumah sakitnya itu untuk bisa sembuh gitu kan. Jadi ada tanda, sign of wonder, sign everything itu untuk kita bisa melihat, oh ini ada arah yang kita mesti tuju kemana. Tapi itu bukan tujuan akhirnya gitu kan. Makanya untuk Holy Spirit kita udah tahu tujuan akhirnya supaya kita bisa mengasihi Bapa dan obeying God lebih lagi gitu. Dan kalau memang diperlukan tanda-tanda itu ya why not gitu kan. Tapi ya itu juga bukan yang utama karena ada tujuan akhirnya itu gitu. Makanya kita itu kalau nggak ada relationship sama Roh Kudus itu bakalan bingung banget gitu. Nggak heran di Alkitab ada yang bilang orang yang bernubuat atas namaku itu kan karunia roh gitu kan. Nubuat mengusir setan, berbicara berbagai bahasa itu bisa jadi nggak masuk kerajaan surga karena ya itu cuma tanda-tandanya doang gitu, bukan berarti tujuan akhirnya kita udah nyampe gitu kan. So untuk bisa mengenal, obviously kita mesti punya relationship sama Roh Kudus. Itu dia, relationship sama Roh Kudus ini penting banget. Kita udah tahu siapa itu Roh Kudus, kita udah tahu tujuannya, gimana caranya supaya kita punya relationship itu. Ini yang menarik nih, gue suka banget. Gimana caranya kita bisa kenalan sama Roh Kudus? Dating with God nih. Oke, so gue pakai perumpamaan ya. Oke, untuk karena gini loh, kadang-kadang ke Tuhan itu kalau sama ke manusia kita udah ngerti banget, tapi ke Tuhan kan nggak kelihatan. Jadi kayak, oh boleh nggak sih kayak gini? Nih gue kasih gambaran. Kalau ke Tuhan, ke manusia dulu. Anggap kalian ada seseorang nih. Terus kalian ngikutin orang itu kemanapun dia berada. Kalian tahu jadwalnya, keluar masuknya dia, apa favoritnya.
tapi kalian nggak pernah interaksi sama orang itu. Kalau di manusia, ini manusia sama manusia ya, kalau kalian lihat orang yang kayak gitu, kalian bilangnya apa? Kemungkinan besar orang itu dibilang, kamu stalker ya? Kok kayaknya kamu cuma ngikutin terus, tapi nggak pernah ngobrol sama orang itu, nggak ada relationship sama orang itu. Itu kan aneh gitu kan. Ada yang kedua nih, tadi kan stalker. Yang kedua, ada orang yang mungkin ngobrol sama orang itu, tapi tiap kali ngobrol kayak, gue minta ini dong. Aduh, kapan-kapan kasihin ini gue ini dong. Loh, ini jadi ATM atau gimana gitu kan. Dan orang yang kayak gitu kita bilangnya apa? Kalau manusia sama manusia ya. Ayo, apa? Kita bilangnya itu adalah matre atau gold digger gitu kan. Jadi yang satunya stalker, nggak ada relationship. Yang satunya kelihatan ngobrol tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Itu aja ke manusia, itu super aneh gitu kalau yang orang kayak gitu, bahkan ada capnya dan itu konotasinya negatif. Yang baik, relationship adalah the true lovers gitu kan. Kekasih yang baik gitu kan. Lebih daripada apapun dia mau orangnya doang, pribadinya, sosoknya itu doang. Bukan karena ada hartanya, tapi benar-benar ada relationship dan dia ngobrol gitu. Itu dia. Jadi ke Tuhan, gue tahu banyak yang konotasinya lebih ke stalker atau gold digger doang kalau mau jujur gitu ya. Stalker bisa sampai dia baca Alkitab, ngerti banget Bible gitu kan. Dia bisa jadi mungkin sekolah dan lain-lain, tapi ditanya, kamu punya relationship sama Roh Kudus nggak? Mungkin nggak pernah doa, nggak ngerti apa yang maunya jadi Roh Kudus gitu. Dia tahu secara teori gitu, tapi nggak mengenal gitu kan. Sedangkan yang satu, tiap kali doa, minta terus, Tuhan gue minta ini, gue minta kasih karunia daripadamu, gue minta karunia ini, karunia itu, gue minta hadiah ini gitu kan. Kalau di bahasa Inggris, kalau karunia roh itu kan gift of the spirit gitu kan. Gift itu kan kado juga, bisa dibilang bahasa lainnya. Kalau kado itu ya terserah, karunia itu ya terserah daripada yang ngasih gitu kan. Bukan kita yang bisa minta-minta. Kita bisa minta obviously, tapi kalau yang kasih nggak mau kasih ya bebas juga gitu kan. Bukan keharusan gitu. Makanya ini kayak kita itu mengenal Tuhan lebih daripada apa yang diberikan doang gitu, dan kita mesti mengenal secara pribadi gitu. Dan relationship itu nggak kaku at all gitu, nggak bisa dikotak-kotakin dengan rules gitu. Makanya, tapi obviously ini gue nggak bilang kayak religious, legalistic dan lain-lain, tapi it's a good guidelines gitu. Tapi kadang-kadang we need to step up more than that gitu, karena Roh Kudus itu yang berbicara dan akhirnya menuntun kita gitu. Nih gue kasih contoh misalnya kayak ke manusia aja, kalau dipatokin ya, misalnya kayak, oh kalian nggak boleh pegangan sentuhan fisik gitu pas lagi pacaran, misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya orangnya lagi jatuh gimana? Gue nggak boleh sentuhan fisik sama sekali, pegangan. Tapi kan kalau konteksnya, oh kalau nggak boleh sentuhan fisik itu karena ada konteksnya kenapa gitu. Kalau berduaan doang nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya dia lagi jatuh ya obviously nggak apa-apa lah kita nolong dia gitu kan. Sama misalnya kayak kalau kita ke Tuhan, oh kamu nggak boleh misalnya ekstrim nonton bioskop at all gitu kan. Nggak boleh nonton bioskop at all. Kenapa? Oh banyak mungkin film-film yang nggak baik. Oke, setuju. Tapi kalau misalnya filmnya Passion of the Christ dan bisa membangun iman kita, why not gitu ini. Jadi itu dia, kadang-kadang kalau kita ngerti konteksnya, itu udah bukan rules lagi gitu. Tapi kayak, why? Kenapa? Karena rules itu manusia itu kreatif banget. Gampang banget ngakalin. Zaman dulu aja di Jakarta misalnya ada 3-in-1, besoknya langsung ada joki gitu kan. Jadi manusia mau diakalin bisa lebih pintar lagi dari peraturannya, dan akhirnya peraturan mesti dibuat terus, akhirnya jadi semuanya nggak boleh gitu kan. Itu dia, makanya dan dari peraturan ini makanya dulu gue agak struggling kayak, kok Yesus itu banyak berantem sama Farisi. Apalagi kalau kalian dengar kata hari Sabat, Yesus dan Farisi itu pasti berantem punya di Bible gitu kan. Karena Farisi bilang ini Yesus berdosa, salah gitu kan. So itu dia, relationship itu adalah fleksibel dan dia itu berdasarkan pengenalan kalian dengan dia. Ini gue kasih contoh, ada bukunya by Gary Chapman, 5 Love Language. Cuman ini yang dibilangnya God Speaks Your Love Language. Jadi ini menarik kenapa? Karena dulu misalnya kayak gue, kan ada 5 love language, quality time, act of service, word of affirmation, gift, sama physical touch. Misalnya gue lebih ke quality time. Kalau gue cuma lihat orang kayak kasih persembahan doang atau apa kok, tapi nggak ada, dia nggak terlalu suka yang saat teduh atau apa, karena gue ternyata gue quality time gitu, dan gue memang enjoying that relationship with God gitu. Tapi orang ada yang lebih enjoying dengan memberi, bukan berarti 5-5-nya ini
kita nggak boleh lakukan, kita bisa lakukan. Ada yang tapi memang spesial ke orang masing-masing gitu. Ini contoh paling simple ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa kotak-kotakin kayak, oh orang ini mesti sama kayak gue. Karena karakter orang beda-beda, Tuhan ciptakan kita unik gitu kan. So, itu dia, Holy Spirit itu adalah relationship yang paling intimate yang kita bisa punya. Karena kalian punya pasangan aja menikah, 2 menjadi 1 tapi tetap 2 badan yang berbeda gitu. Holy Spirit ada di dalam kita. Dia bisa melihat apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar. Itu nggak ada relationship yang super intimate yang kita bisa punya selain dengan Holy Spirit ini. Dengan Tuhan itu sendiri gitu kan. So, ini gue ada mungkin testimoni a little bit. 2 testimoni pendek. Yang pertama, mungkin ini quite common. Dulu gue pernah datang ke suatu event. Terus gue lihat saat ada satu projectnya mereka bantuin di Afrika kalau nggak salah, gue kayak, oh Tuhan gue kayaknya pengen menabur di situ, gue pengen nyumbang. Terus gue diingetin kayak, oke, kamu mesti memberikan yang terbaik gitu. Oke, gue kasih. Dalam hati gue kayak kasih semuanya. Gue kayak kasih semuanya apa nih? Gue baru ambil duit di ATM Tuhan. Terus kayak di dompet gue lagi baru ambilnya agak banyak gitu. Aduh kasih semua nggak ya gitu kan? Aduh Tuhan sebagian aja lah, setengah gitu kan. Terus tapi diingetin terus kasih semua. Gue bilang kayak kasih semuanya ini apa gitu kan. Ya udah, terus akhirnya diingetin kayak kasih semua yang ada di rekening lu. Itu langsung kayak oke Tuhan, jangan deh yang di dompet aja gitu, yang di ATM jangan gitu kan. Itu kan tadi buat kerjaan atau apa, waktu itu gue apalagi baru mulai usaha. Ya udah, terus gue kayak ya udah Tuhan semua yang di dompet nggak apa-apa Tuhan. Terus akhirnya ya udah, gue kayak ya udah Tuhan gue nyerah, gue kasih apa yang di ini. Dan gue nggak bilang kayak oke gue akhirnya berlipat-lipat kali ganda atau apa, tapi Tuhan masih nyertain lah sampai sekarang. Jadi itu, tapi intinya bukan intinya adalah ada Roh Kudus bisa ngomong dalam hal yang berbeda-beda. Gue mungkin nggak bisa dengar audible atau apa, tapi kayak ada dorongan di situ. Ini yang kedua dulu, gue mau kasih testimoninya. Yang menarik juga menyangkut memberi juga. Oke, gue dari dulu ke gereja, obviously kalau kita masih offline, kita datang ke gedung gereja. Dan ada kolektor lewat gitu kan. As usual gue kasih persembahan gitu kan. Kasih persembahan. Terus at one point tapi di minggu ini gue kayak oh gue ini kasih persembahan itu kenapa ya? Terus ini spoiler alert, ini gue nggak pernah dengar ada orang kasih kesaksian kayak gini. Jadi kalau yang pertama tadi kan orang sering. Oke, yang kedua ini jadi pas persembahan kolektornya lewat gue kayak gue ini memberi kenapa? Gitu. Terus ada dorongan bilang gini, yaudah kalau kamu nggak kasih kenapa? Wah nanti Tuhan, gue nggak mengasihi Tuhan dong dan lain-lain. Kan gue pengen mengasihi Tuhan, gue ngomongnya kayak gitu dalam hati ya ini. Terus abis itu gue kayak ada dorongan kayak, oke kalau gitu beneran ya udah coba aja gue nggak kasih gitu kan. Oh aneh banget gitu kan. Biasanya kan orang malah menabur atau apa. Ya udah beneran saat itu gue nggak kasih. Terus kolektornya lewat gitu kan. Ke gue pass on ke orang lain, gue nggak ngasih. Pop. Itu yang terlintas pertama di otak gue itu apa? Menarik banget. Bukannya kayak, oh Tuhan gue pengen memberi nih, menabur. Tapi kayak, kalau orang lain lihat gue nggak kasih, itu gimana? Gila, gue langsung kayak, bedul. Itu kayak kaget banget. Kenapa? Karena kayak selama ini motivasinya gue itu pengen dilihat jadi baik, pengen dilihat memberi gitu kan. Bukannya gue mengasihi Tuhan beneran. Itu yang menarik banget. Jadi kayak, oke, Tuhan selama ini ternyata motivasinya gue lebih ke situnya gitu. Oke, ini akhirnya gue waktu itu 1 atau 2 bulan gue puasa memberikan persembahan. Gue nggak tahu, gue nggak pernah dengar ada pendeta yang memberi saran puasa memberikan persembahan. Tapi itu dia, ini hal yang sama-sama memberi gitu kan. Tapi itu dia, pengalaman dengan Roh Kudus itu bisa jadi dynamic banget gitu kan. Karena yang penting satu gitu, sebenarnya hati kita gimana gitu. Dan Tuhan, Roh Kudus itu mengajarkan kita untuk punya obedience sama Tuhan yang baik gitu. Gue bacain di Hosea 6 ayat 6, bisa dimunculin. I don't want your sacrifice, I want your love. I don't want your offering, I want you to know me. Hosea ini perjanjian lama. Perjanjian lama itu kan terkenal masih yang legalistik dan lain-lain. Tapi even itu, Tuhan itu dari dulu sampai sekarang hingga selama-lamanya nggak berubah. Perjanjian lama, perjanjian baru. Tuhan itu lebih daripada rules-nya, lebih daripada offerings-nya. Tuhan itu mau hati kita gitu kan. Dan Roh Kudus yang terus membimbing kita. Makanya ada ayat nih dibilang Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia,
ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus itu yang mengingatkan kita, yang membimbing kita. Kalau udah nggak ada yang ngingetin lagi, ya udah bablas terus. Sampai mentok kemana nggak tahu gitu kan. Makanya kalau udah nggak ada yang ngingetin, itu penting banget, bahaya gitu kan. Kenapa? Di 1 Korintus 12 ayat 3 nih. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kenapa? Dia yang membimbing, dia yang ngingetin kita. Itu dia. Jadi kenapa ini Roh Kudus penting banget, dia paling spesial tapi sering dilupain. Dan bersyukur banget kalau kalian masih mau diingetin sama Roh Kudus. Dia masih mau bimbing kalian kalau masih ada diingetin, oh gue mungkin nggak bisa lakuin ini. Apa sih yang Roh Kudus ini mau? Baca Alkitab, berdoa, melakukan have an intimate relationship. Gue nggak perfect obviously. Dari yang gue cerita itu pun gue masih banyak salah. Kadang-kadang diingetin gue bandel gitu kan. Tapi ya puji Tuhan, maksudnya Roh Kudus masih ngingetin. Mungkin dengan hal yang nggak enak. Kadang-kadang mesti hal yang nggak enak dulu baru kita bisa oke, Tuhan gue menyerah gitu kan. Dan gue juga kadang-kadang kayak gitu. Jadi kita kadang-kadang mesti punya relationship sama Tuhan yang baik gitu. Untuk punya true love with God. Dan kalian udah tahu pasti Tuhan itu begitu sayang sama kalian. Ini di Yesaya 62 ayat 5 versi ESV bunyinya, and as the bridegroom rejoice over the bride, so shall your God rejoice over you. Tuhan itu kayak mengasihi kita itu kayak pengantin wanita, pengantin pria gitu kan, yang lihat pengantin mempelai wanitanya gitu. Kayak honeymoon tapi nggak pernah kayak luntur. Dia always on the top, bahkan infinity, naik terus gitu kan. Sedangkan kita kadang-kadang ya naik turun gitu. Dan kisahnya romantisnya Tuhan itu kalian bisa lihat di kayu salib, obviously dia mati buat kita. Tapi gimana responnya kita? Kita mungkin bisa belajar dari Musa di kejadian Exodus, Keluaran 33. Ini bisa dibilang story paling romantisnya manusia ke Tuhan. Kalau Tuhan ke manusia kan yang tadi gue bilang banyak banget. Tapi kalau yang manusia ke Tuhan ini dia. Yaitu Musa gimana? Di kejadian 33 kalian bisa bacain, gue summarize saja. Waktu itu Tuhan udah bete banget sama bangsa Israel. Bangsa Israel ini tegar tengkuk, bandelnya minta ampun. Musa, gue tetap pegang janji gue janjiin tanah Kanaan, berlimpah susu dan madu tanahnya. Kalian akan tetap dapetin itu, bahkan malaikatnya gue suruh jagain. Pokoknya kalian sampai ke sana. Cuman gue nggak bakalan ikut kalian, karena gue udah bete banget sama ini bangsa. Terus, ini responsnya Musa. Kenapa yang gue bilang romantis banget? Responnya Musa itu, dia bilang ke Tuhan, Tuhan, semuanya ini lu bisa janjiin. Ini gue paraphrase ya. Semuanya ini lu bisa janjiin, tapi kalau enggak sama engkau, gue nggak akan beranjak dari sini. Gila, itu kayak kalau drama Korea ini semua cewek-cewek kayak udah so sweet banget kali ya. Itu kayak karena dia nggak peduli sama apapun gitu. Dia kayak Tuhan, lu bisa kasih semuanya, tapi engkau yang paling penting gitu. Relationship, love gitu kan. Orang ada yang bilang home is where that person is gitu kan. Kalian mungkin bisa, kalau kalian pernah suka sama seorang atau pasangan gitu, kalian bisa di tempat yang mewah, yang baik banget gitu, tapi nggak ada orang itu. Kalian kayak aduh ada yang kurang. I wish he or she is here gitu kan. Yang kebalik juga, kalian di tempat yang nggak enak, tapi kalian bersama orang itu kalian kayak berasa heaven on earth gitu. So relationship is about pribadi, sosok orang itu gitu, that person. Itu dia, makanya yang gue pengen ajakin kita untuk mengenal Roh Kudus ini. Ayo dong kenalan, ini sosok yang paling spesial yang kalian bisa kenal. Dan kayak Musa, apakah kalian mau yang lain atau enggak? So, waktu kecil kita itu sering ditanya, siapa yang mau ke surga? Semuanya bilang mau ke surga. Kalau mau ke surga gimana? Jawabannya? Jawabannya mesti mengenal Tuhan. Mesti percaya sama Yesus. Cuman ini kayak kebalik. Oh, jadi kita pengen surganya Yesus cuma jadi tiketnya doang gitu kan. Yang gue mau tantang kalian saat ini, dan ini really struck me from John Piper ya. Dia pernah ngomong kayak gini. Kalau kalian bisa ke surga dengan gak ada penyakit sama sekali, semua kemewahan, semua kebaikan ada di surga itu, cuman satu catch-nya, Yesus nggak ada di situ, Tuhan nggak ada di situ. Kalian masih mau ke surga atau enggak? Gosh, itu gue kayak struck banget, kayak oke, Tuhan gue gimana ya, hati gue ini
ke elunya atau sebenarnya gue pengen yang lain gitu kan. So itu jadi pertanyaan buat kalian. Gue bakalan tutup dengan pertanyaan itu. Kalau di surga nggak ada Tuhan, apakah kalian masih mau ke surga? So I hope kalian bisa blessed by that, and gue bakalan close in prayer. As usual, gue mau pray buat kita yang udah percaya Tuhan dan untuk kalian yang mungkin baru mengenal Tuhan saat ini. So let's pray. Tuhan, mau berdoa Tuhan buat kami semua yang mungkin udah mengenal Engkau, udah tahu mungkin tentang Engkau Roh Kudus, tapi mungkin kadang kami cuek banget sama Roh Kudus. Engkau yang ingatkan kami apa yang kami salah mungkin. Jangan sampai capek Tuhan untuk ngingetin kami. Kami masih pengen diajarkan bagaimana kami bisa mengasihi Engkau lagi, bisa obey akan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau yang terus pimpin kami hari demi hari semakin serupa dengan Engkau saja. Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada setiap kami personally, apapun yang Engkau ingin sampaikan. Kalau kami bandel Tuhan, mungkin kami boleh diingetin, ditegur, bahkan lebih keras Tuhan, agar kami bisa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kalau mungkin yang baru pertama kali mendengarkan akan Injil ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar teman-teman ini bisa menerima akan Roh Kudus. Mungkin bisa ikutin apa yang akan Joel doain. Roh Kudus, I just heard about you and I want to learn about you more Lord. I want to learn about Jesus Christ and His salvation into my life Lord. Please come and speak to me personally Lord. Thank you Lord for everything Lord. Thank you for semuanya ini Tuhan. Kami mau tutup ibadah ini. Apapun yang akan kami lakukan ke depannya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan biar apapun, dimanapun kami berada, kami bisa menjadi terang kasih-Mu. Dan sekali lagi Roh Kudus, Engkau yang terus bimbing kami. Jangan capek-capek dan jangan sampai Engkau tidak menegur kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. So, that's it guys. Thank you so much. See you. Bye.